Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera, salam sukacita, salam pemulihan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku, dimanapun kita berada pada hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, lindungan Tuhan, kita ada sampai pada hari ini dan boleh menikmati kekuatan, kesehatan, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Lewat program Suara Pemulihan kita jumpa hari ini dan kita juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya rindu untuk bagikan satu materi firman Tuhan kepada kita hari ini. Saya angkat judul firman Tuhan, lepas dari kepahitan hati. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur Fatsalnya yang ke-6. Dibaca ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Puji Tuhan, lepas dari kepahitan hati. Mungkin hal ini Bapak Ibu Saudaraku pernah kita alami atau bisa saja sementara kita alami. Oleh karena lingkungan di sekitar kita atau oleh karena orang-orang di sekitar kita membuat kita ada kepahitan hati, ya. Sehingga kita gampang kecewa, kita kemudian putus asa, kita kemudian hilang semangat, kita hilang harapan karena ada kepahitan hati dalam hidup kita. Nah, Daud berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan dia dari pergumulan yang sangat berat. Tuhan membebaskan dia dari masalah yang sangat berat, lebih khusus dari masalah kepahitan hati. Kenapa? Karena kepahitan hati itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi hidup manusia. Kepahitan hati adalah satu virus penyakit yang kalau tidak segera diatasi, maka itu akan menggerogoti dan menghancurkan hidup kita manusia. Ya, jadi kepahitan hati adalah sesuatu yang tidak baik. Yang saya pelajari dan saya lihat dari orang-orang yang mengalami masalah kepahitan hati adalah bahwa orang-orang yang mengalami kepahitan hati adalah tipe orang yang ketika dia punya masalah, ketika dia punya pergumulan, dia mudah sekali untuk mempersalahkan Tuhan dan mempersalahkan orang lain. Jadi pada waktu ada tantangan yang berat, pada waktu ada masalah yang berat, pada waktu dia belum meraih janji-janji Tuhan, pada waktu dia mungkin merasa tidak menikmati pembelaan Tuhan, dia pasti akan menyalahkan Tuhan. Dia pasti berkata bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan berdusta, Tuhan tidak menepati janji. Tuhan berkata Tuhan akan bela, Tuhan berkata Tuhan akan tolong, Tuhan berkata Tuhan akan lindungi, Tuhan berkata Tuhan akan pelihara, berkati saya. Tapi mana itu Tuhan? Dia mudah sekali mempersalahkan Tuhan, ya. Dan juga orang-orang yang punya masalah kepahitan hati, dia juga akan sangat mudah mempersalahkan orang lain. Ya. Dari semua masalah yang dihadapi, ya, orang-orang yang punya kepahitan hati akan berkata bahwa saya ada seperti ini, saya jadi begini oleh karena dia, ya. Semua karena orang lain, ya. Mudah sekali mempersalahkan orang lain atas apa yang sementara dia alami. Yang berikut yang saya lihat bahwa orang-orang yang punya kepahitan hati adalah tipe orang yang mudah putus asa dan kecewa, ya. Orang-orang yang mudah kehilangan semangat, orang-orang yang mudah kehilangan pengharapan, orang-orang yang tidak punya semangat juang yang tinggi, orang-orang yang tidak menjadi pribadi yang militan dalam Tuhan. Kenapa? Karena kepahitan hati itu memang akan mendatangkan kekecewaan, keputusasaan yang sangat-sangat dalam. Yang saya lihat berikutnya adalah bahwa orang-orang yang memiliki kepahitan hati adalah orang-orang yang melihat segala sesuatu yang dengan pandangan yang apatis, dengan pandangan yang skeptis, dengan pandangan-pandangan yang negatif. Dia melihat lingkungan di sekitarnya dengan apatis. Dia melihat keadaan hidupnya dengan skeptis, dengan ragu-ragu, kurang percaya. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan keadaan, dengan pandangan yang negatif. Ya, makanya kepahitan hati itu memang sesuatu yang tidak baik.
Dan yang berikut yang saya lihat dari orang-orang yang memiliki kepahitan hati adalah bahwa orang-orang yang terikat dengan kepahitan hati adalah tipe orang yang tidak ada sukacita dan tidak ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita pelajari apa sebenarnya penyebab dari timbulnya kepahitan hati itu. Ya. Apa penyebabnya? Ya. Yang saya pelajari yang pertama adalah penyebab dari timbulnya kepahitan hati itu adalah karena kita tidak kuat untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Ya, tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi dan menjalani masa-masa yang sukar. Ini terjadi kenapa? Karena ya seringkali kita kurang memahami apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Alkitab telah menuliskan dengan sangat jelas dan terperinci bahwa di akhir zaman ini akan terjadi masa-masa yang sukar dengan begitu banyak fenomena yang mengkhawatirkan dan yang menakutkan. Dan kesukaran yang terjadi bisa saja itu berhubungan dengan masa depan kita, bisa saja berhubungan dengan pendidikan kita, dengan usaha bisnis dan kerja kita. Ya, kesukaran yang terjadi bisa saja berhubungan dengan keluarga dan rumah tangga kita, dengan kebutuhan ekonomi kita, dan mungkin saja bisa saja berhubungan dengan kesehatan kita. Nah, ini adalah beberapa peristiwa yang terjadi di masa-masa sukar. Kalau kita mengerti bahwa Alkitab telah menuliskan semuanya itu, maka sebenarnya kita harus menjadi gereja yang kuat, gereja yang kokoh, gereja yang militan. Karena semakin kita mengerti apa yang ditulis oleh firman Tuhan, semakin kita tahu bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dia ya dan amin, yang telah membuat kita memahami bahwa yang terjadi di akhir zaman pasti terjadi, dan gereja harus menjadi gereja yang kuat dan yang kokoh. Ya. Jadi itu yang terjadi bagi orang-orang yang memiliki masalah kepahitan hati. Muncul kepahitan hati oleh karena tidak pernah memahami firman Tuhan, sehingga tidak punya kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Yang berikut saya lihat bahwa masalah kepahitan hati itu muncul oleh karena tidak pernah belajar untuk berserah sungguh kepada Tuhan. Tidak pernah mau menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Lebih suka untuk mengandalkan kekuatan dan pengalaman diri sendiri daripada mau mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan telah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kepahitan hati itu muncul dari mana? Dari karena sikap hidup yang tidak mau berserah sungguh kepada Tuhan. Ya. Yang berikut, dari mana muncul kepahitan hati yang saya pelajari adalah bahwa kepahitan hati itu muncul dalam kehidupan kita manusia oleh karena tidak pernah mau memandang rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Ya. Kenapa jadi seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku? Karena ada begitu banyak kali fokus kita manusia, hanya terfokus kepada dunia, terfokus kepada hal-hal yang sementara, terfokus kepada hal-hal yang lahiriah, tapi kita lupa untuk memfokuskan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita pandang rencana Tuhan. Alkitab katakan rencananya rencana yang paling indah, rencananya mulia untuk saya dan saudara. Nah, kalau kita fokus untuk memandang rencana Tuhan, saya percaya kita tidak akan mengalami kepahitan hati. Tapi kalau kita lupa memandang rencana Tuhan dan lebih fokus kepada dunia, maka dipastikan kita akan mengalami kepahitan hati. Jadi timbul kepahitan hati dari mana? Karena kita tidak mau memandang rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Nah, berikutnya saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita supaya kita boleh melepaskan diri dari kepahitan hati? Kepahitan hati tidak baik. Kepahitan hati adalah penyakit yang bisa menghancurkan kita. Bagaimana cara kita supaya kita boleh melepaskan diri dari masalah kepahitan hati ini? Yang pertama saya pelajari bahwa untuk supaya kita dapat lepas dari kepahitan hati, maka belajarlah bersukacita dalam segala perkara. Haleluya. Belajarlah bersukacita dalam segala perkara. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata begini, bersukacitalah dalam segala perkara, atau bersukacitalah senantiasa.
Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa ini menunjuk kepada bersukacitalah dalam semua keadaan hidup yang kita jalani. Kenapa? Karena ketika kita bersukacita, hidup kita ini dipenuhi dengan ucapan syukur. Ketika kita bersukacita, maka kita bisa jalani hari demi hari dengan penuh keikhlasan. Ketika kita bersukacita, maka hidup kita sementara melangkah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati pembelaan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati janji Tuhan, dan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika kita bersukacita, maka sudah pasti kepahitan hati dihancurkan. Maka yang pertama, cara kita untuk melepaskan diri dari masalah kepahitan hati adalah bersukacitalah senantiasa. Belajar bersukacita dalam segala perkara. Yang berikut adalah cara kita untuk dapat melepaskan diri dari kepahitan hati adalah selalu memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, dan hal-hal yang mendatangkan berkat. Jadi selalu pikirkan hal-hal yang baik, selalu pikirkan hal-hal yang membangun, selalu pikirkan hal-hal yang mendatangkan berkat, supaya kita dapat melepaskan hidup kita dari kepahitan hati. Filipi 4 ayat yang ke-8, dia bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa berkat dalam kehidupan kita, hal-hal yang pikirkan semuanya itu. Karena semakin kita memikirkan hal-hal yang baik, semakin kita kuat melepaskan diri kepahitan hati. Tapi memikirkan hal-hal yang tidak baik, itu akan membuat kita jatuh dalam perangkat kepahitan hati. Yang berikut, bagaimana cara kita melepaskan diri dari masalah kepahitan hati adalah yang ketiga, mengimani bahwa rencana Tuhan itu baik bagi kita. Haleluya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dibilang begini, sebab aku Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah punya rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi untuk supaya dapat melepaskan diri dari kepahitan hati yang begitu mengecewakan, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita kehilangan harapan, maka firman Tuhan katakan kita harus mengimani bahwa rencana Tuhan itu baik bagi kita. Rencana yang mengangkat kita naik, bukan turun, menjadi kita kepala bukan ekor, dan terus menikmati kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Yang berikut adalah cara kita untuk melepaskan diri dari kepahitan hati adalah belajarlah untuk memberikan pengampunan dengan tulus kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah tersakiti? Semua kita pernah tersakiti. Tapi masalahnya bukan seberapa banyak kita pernah disakiti, tapi seberapa banyak kita mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Pengampunan yang tulus itu akan membuat kita penuh dengan damai sejahtera dan melepaskan kita dari sakit hati dan dari belenggu kepahitan hati. Marah dan dendam tidak akan menyelesaikan masalah, malah hanya memperbesar masalah. Marah dan dendam hanya akan menimbulkan kepahitan hati. Tapi pengampunan akan menyelesaikan dan menghancurkan kepahitan hati. Makanya mari kita miliki roh yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Bapa di sorga. Lewat penebusan Tuhan Yesus di kemuncak Golgota, lewat kebangkitannya di antara orang mati, kita menikmati keindahan kasih Allah yang mengampuni kita. Mari juga kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tapi kita berkata, bro, itu terlalu sakit yang saya alami. Pendeta yang dia bikin kepada saya itu terlalu kejam.
Setiap malam saya harus menangis. Kenapa? Karena mengingat apa yang dia lakukan kepada saya. Saudaraku, ya, kalau engkau terikat dengan masalah sakit hatimu, kalau engkau terikat dengan masalah kepahitan hati, pertanyaannya, ya, apakah masalahmu akan langsung selesai? Tidak. Tapi kalau engkau lepaskan pengampunan, engkau lepaskan maaf, ya, maka percayalah, ada sukacita yang mengalir dalam hidupmu, ada damai sejahtera yang ada dalam hidupmu, dan itu akan membuat engkau kuat melepaskan diri dari kepahitan hati dan membuat engkau bangkit menjadi pribadi-pribadi yang optimis, yang semangat, yang menjadi luar biasa. Karena apa? Bebas, merdeka, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kepahitan hati adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, kepahitan hati hanya merugikan kita, tidak akan pernah membawa keuntungan. Oleh sebab itu, mari berusahalah untuk melepaskan diri dari kepahitan hati. Dengan cara apa? Yang pertama adalah belajarlah bersukacita senantiasa dalam segala perkara. Yang berikut adalah pikirkanlah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bangun, dan perkara-perkara yang mendatangkan berkat. Yang berikut adalah mari kita imani bahwa dalam hidup kita ada rencana Allah yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah untuk melepaskan hidup kita dari kepahitan hati, belajarlah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin saja telah menyakiti kita. Dan saya percaya bahwa hidup kita pasti dipulihkan, hidup kita pasti akan dikuatkan, dan untuk menikmati pemeliharaan Tuhan dan diberkati untuk menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Biar lewat renungan firman Tuhan yang singkat ini kita boleh terus berbenah, lepas dari kepahitan hati, dan menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah baik, ajaib, dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami hidup berkemenangan oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami berdoa kalau di antara kami pada hari ini terikat dengan masalah kepahitan hati, maka sama-sama kami bertindak dengan iman kami bertindak dengan kuasa yang Kau berikan bagi kami. Kami hancurkan roh kepahitan hati ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau lingkungan di sekitar kami, orang-orang sekitar kami mungkin saja pernah menyakiti kami, maka kami lepaskan roh pengampunan untuk mereka. Kami maafkan mereka Bapa di sorga, karena kami tidak mau terikat dengan kepahitan hati. Kami rindu bersukacita, kami rindu berdamai sejahtera, supaya kami dapat menikmati kemenangan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Ampuni kami dan pulihkan kami di sorga, biar kehidupan kami tambah hari tambah menyenangkan Tuhan. Terima kasih, diberkati kami siang dan malam. Tuhan jadikan kami kepala bukan ekor, kami terus naik dan tidak turun, dan menikmati pemeliharaan Tuhan di masa-masa sukar ini. Terpuji nama Tuhan kalau sampai selama-lamanya. Hamba berdoa kalau di antara kami ada yang lemah, kuatkan kami, ada yang susah, hiburkan kami, ada dalam peperangan dan pergumulan iman, Engkau berikan kami kemenangan. Kalau di antara kami yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman Tuhan, kami responi itu, kami lakukan itu, dan kehidupan kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini firman Tuhan untuk kita semua, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dalam program Suara Pemulihan. Terus memberkati, salam sejahtera, salam sukacita, salam pemulihan. Haleluya, haleluya, haleluya.